Matriks risiko dalam FAS. Outline, pendahuluan, konsep dasar matriks risiko, skala probabilitas likelihood, skala konsekuensi severity, penyusunan matriks probabilitas kali konsekuensi, kriteria penilaian risiko, contoh penerapan matriks risiko dalam FAS, keterbatasan matriks risiko, integrasi matriks risiko dengan sistem K3, ringkasan dan diskusi. Tujuan, memberikan pemahaman tentang konsep dasar risk matrix dalam konteks FAS, menjelaskan skala probabilitas dan konsekuensi yang digunakan dalam penilaian risiko, membekali peserta dalam menyusun dan membaca matriks risiko, mengajarkan cara menetapkan kriteria tingkat risiko sesuai hierarki pengendalian, melatih peserta melalui contoh penerapan matriks risiko pada studi kasus sederhana, mengidentifikasi keterbatasan penggunaan risk matrix dan hubungannya dengan metode analisis lanjutan, menunjukkan integrasi hasil risk matrix ke dalam sistem manajemen K3 dan PSM. Konsep dasar manajemen risiko dalam K3. Konsep dasar manajemen risiko dalam K3. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengenali, menilai, dan mengendalikan potensi bahaya. Tujuannya adalah mencegah kecelakaan dan meminimalkan dampak yang merugikan. Dalam konteks K3, risiko tidak hanya mencakup keselamatan pekerja, tetapi juga aset, lingkungan, dan reputasi perusahaan. Penerapan manajemen risiko sejak tahap awal proyek atau desain akan mengurangi biaya, memperkuat kepatuhan regulasi, serta meningkatkan budaya K3 di organisasi. Posisi risk matrix dalam FAS. Dalam FAS, setelah bahaya diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian risiko. Risk matrix digunakan sebagai alat sederhana untuk menilai tingkat risiko berdasarkan kombinasi probabilitas dan konsekuensi. Hasil penilaian ini membantu menentukan prioritas bahaya yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, risk matrix berperan penting sebagai penghubung antara identifikasi hazard dengan keputusan pengendalian. Tujuan penggunaan matriks risiko. Matriks risiko dipakai bukan sekadar untuk dokumentasi, tetapi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Menentukan tingkat risiko low, medium, high, intolerable, menjadi dasar dalam penentuan prioritas pengendalian, membantu mengalokasikan sumber daya biaya, waktu, tenaga agar fokus pada risiko yang paling kritis, memberikan pemahaman visual yang mudah dimengerti semua pihak, termasuk manajemen dan pekerja lapangan. Konsep dasar matriks risiko. Rumus dan konsep risiko. Rumus umum, risiko sama dengan probabilitas kali konsekuensi. Tidak cukup hanya mengenali bahaya, perlu mengukur risiko untuk menentukan seberapa serius dampaknya. Penilaian risiko memberi dasar untuk menentukan prioritas pengendalian. Matriks risiko memudahkan visualisasi dan komunikasi tingkat risiko di seluruh organisasi. Hubungan dengan ALARP. Prinsip ALARP as low as reasonably practicable. Risiko harus ditekan hingga serendah mungkin secara wajar. Matriks risiko membantu menentukan apakah suatu risiko masih bisa ditoleransi atau perlu tindakan. Semakin tinggi kombinasi probabilitas dan konsekuensi, semakin mendesak pengendalian hierarkis eliminasi, substitusi, rekayasa, administratif, APD. Dengan ALARP, perusahaan memastikan pengendalian dilakukan sesuai tingkat risiko yang ada. Skala probabilitas likelihood. Definisi probabilitas dalam K3, probabilitas likelihood ukuran seberapa besar kemungkinan suatu bahaya menimbulkan insiden. Dalam konteks K3, probabilitas dipengaruhi oleh kondisi teknis desain, peralatan, teknologi, perilaku manusia, kepatuhan prosedur, kelelahan, pelatihan, lingkungan kerja, iklim, lokasi, kebisingan. Penilaian probabilitas harus berbasis data nyata, bukan asumsi semata. Skala probabilitas.
Contoh 1-5 umumnya digunakan skala 1-5 untuk menilai probabilitas. Sangat jarang, hampir tidak mungkin terjadi, jarang bisa terjadi dalam kondisi khusus, kadang-kadang terjadi secara berkala, sering terjadi beberapa kali dalam periode tertentu, hampir pasti, sangat sering, berulang, atau pasti terjadi. Deskripsi tiap level. Sangat jarang, 1 hanya mungkin pada kondisi abnormal ekstrim. Jarang 2 insiden bisa terjadi, tetapi kecil kemungkinan dalam operasi normal. Kadang-kadang 3 sudah pernah terjadi di tempat lain atau industri sejenis. Sering 4 beberapa kali terjadi di organisasi. Hampir pasti 5 insiden dipastikan akan terjadi bila tidak dikendalikan. Sumber data penilaian, data insiden internal kecelakaan, near miss, laporan K3, pengalaman pekerja dan supervisor, literatur dan standar industri API, OSHA, ILO, dan lain-lain, benchmark eksternal dari perusahaan sejenis. Semakin banyak sumber data, semakin objektif penilaian probabilitas dalam FAS. Skala konsekuensi severity. Definisi konsekuensi dalam K3, konsekuensi severity tingkat keparahan dampak bila suatu hazard menjadi insiden. Dampak tidak hanya pada pekerja, tetapi juga aset dan fasilitas kerusakan, biaya perbaikan, lingkungan polusi, pencemaran, reputasi perusahaan, kepercayaan publik, legal. Penilaian konsekuensi membantu menentukan tingkat prioritas pengendalian. Skala konsekuensi, contoh 1-5 umumnya digunakan skala 1-5 untuk menilai dampak. Insignifikan tanpa cedera, dampak minimal, minor cedera ringan, kerugian kecil, moderat cedera memerlukan perawatan, kerugian menengah, mayor cedera serius, kerusakan besar, pencemaran signifikan, katastrofik kematian, kerugian masif, dampak lingkungan jangka panjang. Deskripsi tiap level dampak. Insignifikan 1, tidak ada cedera, kerugian kurang dari 10 juta rupiah. Minor 2, cedera ringan, kerugian kurang dari 100 juta rupiah. Moderat 3, cedera butuh rawat inap, kerugian ratusan juta. Mayor 4, cacat permanen, kerugian miliaran, pencemaran serius. Katastrofik 5, multi-fatality, kerugian besar, reputasi rusak parah. Pentingnya multi-aspek, konsekuensi harus dilihat secara holistik, keselamatan dan kesehatan pekerja prioritas utama, kerugian finansial biaya perbaikan, kompensasi, downtime, lingkungan polusi air, udara, tanah, reputasi dan hukum tuntutan, denda, kehilangan izin. Dengan pendekatan multi-aspek, hasil penilaian konsekuensi lebih realistis dan komprehensif. Penyusunan matriks probabilitas kali konsekuensi. Bentuk umum matriks risiko. Matriks risiko adalah tabel perpotongan antara probabilitas likelihood dan konsekuensi severity. Bentuk umum, 3x3 sederhana, untuk aktivitas kerja dasar, 4x4 detail sedang, umum di industri, 5x5 paling sering dipakai untuk analisis komprehensif. Tujuan, memberikan visualisasi cepat tingkat risiko yang harus dikendalikan. Cara membaca matriks risiko, setiap hazard diberi nilai probabilitas dan konsekuensi, lalu dipetakan ke matriks, hasil posisi akan menunjukkan level risiko. Hijau rendah bisa diterima, kuning sedang perlu kontrol tambahan, oranye tinggi butuh pengendalian segera, merah intolerable aktivitas tidak boleh dilanjutkan. Matriks mempermudah komunikasi risiko ke semua level organisasi. Contoh visualisasi, probabilitas 1-3 diletakkan pada sumbu vertikal, konsekuensi 1-3 diletakkan pada sumbu horizontal. Kotak hasil perpotongan diberi warna, hijau risiko dapat diterima, kuning pantau dan kendalikan bila memungkinkan, oranye tindakan segera, merah hentikan aktivitas. Dengan visual ini, manajemen bisa menentukan prioritas secara cepat dan efektif.
Kriteria penilaian risiko. Definisi tingkat risiko, low rendah risiko dapat diterima, cukup dengan kontrol yang ada. Medium sedang risiko bisa diterima sementara, tetapi perlu pengendalian tambahan bila memungkinkan. High tinggi risiko signifikan, butuh tindakan pengendalian segera. Intolerable sangat tinggi risiko tidak bisa diterima, aktivitas harus dihentikan. Klasifikasi ini memberi panduan jelas bagi pengambil keputusan. Hubungan dengan pengendalian risiko. Penentuan kriteria risiko terkait langsung dengan hierarki pengendalian, eliminasi menghilangkan bahaya, substitusi mengganti dengan yang lebih aman, rekayasa engineering control modifikasi peralatan atau proses, administratif prosedur kerja, pelatihan, rotasi kerja, APDPP lapisan perlindungan terakhir. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin tinggi pula level pengendalian yang dibutuhkan. Aplikasi dalam phase. Dalam Preliminary Hazard Analysis phase, hasil matriks risiko digunakan untuk menentukan prioritas bahaya yang harus ditindaklanjuti, memberi rekomendasi pengendalian awal, menjadi input bagi analisis lanjutan HAZOP, FMEA, LOPA. Dengan kriteria yang konsisten, organisasi dapat menjaga standarisasi penilaian risiko di seluruh aktivitas. Contoh penerapan matriks risiko dalam phase. Studi kasus penerapan, contoh hazard yang sering muncul, kebocoran LPG probabilitas sedang, konsekuensi katastropik risiko tinggi, sengatan listrik di panel probabilitas rendah, konsekuensi serius risiko sedang, pekerja jatuh di tangga probabilitas sering, konsekuensi moderate risiko tinggi. Dari penilaian ini terlihat mana risiko yang harus dikendalikan segera. Langkah penilaian dengan matriks, identifikasi hazard pada area kerja atau proses. Beri nilai probabilitas sesuai skala 1-5, tentukan konsekuensi sesuai dampak 1-5, masukkan ke matriks risiko untuk dapatkan level low and tolerable. Tentukan pengendalian sesuai hierarki engineering, prosedur, APD. Hasil akhirnya menjadi input penting dalam phase untuk prioritas dan tindak lanjut. Keterbatasan matriks risiko. Subjektivitas penilaian. Matriks risiko sering bergantung pada persepsi individu. Tanpa data pendukung, penilaian bisa terlalu optimis atau pesimis. Risiko yang sama dapat dinilai berbeda oleh tim berbeda. Oleh karena itu, penting menggunakan data insiden dan pengalaman lapangan untuk mengurangi subjektivitas. Keterbatasan kuantitatif. Matriks risiko tidak dirancang untuk perhitungan numerik detail, tidak cocok untuk analisis risiko kompleks misalnya KIERA, LOPA, hanya memberi estimasi kualitatif rendah, sedang, tinggi, untuk sistem kritis. Hasil matriks harus dilengkapi dengan metode analisis lanjutan. Dinamika risiko dan kebutuhan review. Risiko tidak statis, dapat berubah karena modifikasi proses atau peralatan manajemen of change, perubahan kondisi kerja atau lingkungan, adanya insiden baru. Matriks risiko harus direview secara berkala agar tetap relevan. Review berkala memastikan pengendalian selalu efektif dan up-to-date. Integrasi matriks risiko dengan sistem K3. Integrasi dengan HIERA-DC dan ISO ke-45001 hasil matriks risiko menjadi bagian penting dari HIERA-DC Hazard Identification, Risk Assessment, A&D Determining Control, ISO 45001 dan SMK 3 PP 50/2012 menuntut organisasi untuk mendokumentasikan penilaian risiko. Matriks risiko memberi dasar yang terstandar agar pengendalian dapat diprioritaskan sesuai tingkat risiko. Hubungan dengan PSM dan studi lain. Dalam proses safety management PSM, risk matrix dipakai bersama metode lain, PHA Preliminary Hazard Analysis.
HAZOP Hazard and Operability Study, LOPA Layer of Protection Analysis, matriks risiko membantu menyaring area kritis yang perlu analisis lanjutan. Dengan begitu, perusahaan tidak membuang sumber daya pada risiko yang rendah. Hazard Register dan dokumentasi formal. Output matriks risiko menjadi bagian dari Hazard Register. Hazard Register berfungsi sebagai daftar resmi risiko di perusahaan, referensi pengendalian yang sudah atau akan dilakukan, bukti kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Integrasi ini memastikan risk matrix tidak hanya teori, tetapi menjadi dokumen kerja nyata dalam sistem K3. Ringkasan dan diskusi. Ringkasan poin kunci, matriks risiko adalah alat sederhana untuk menilai risiko berdasarkan probabilitas kali konsekuensi, digunakan dalam phase setelah identifikasi hazard untuk menentukan tingkat risiko, membantu organisasi dalam prioritas pengendalian dan alokasi sumber daya. Harus dipadukan dengan prinsip ALRT agar risiko ditekan serendah mungkin secara wajar. Pentingnya konsistensi penilaian. Penilaian risiko perlu dilakukan dengan metode konsisten agar hasil dapat dibandingkan antar departemen atau proyek. Sumber data harus jelas, insiden, pengalaman, literatur. Tim penilai risiko perlu dilatih agar dapat mengurangi subjektivitas. Konsistensi akan meningkatkan keandalan sistem K3 secara keseluruhan. Studi kasus. Pekerjaan di area LPG dan listrik. Hazard 1, kebocoran LPG, penyebab, valve rusak, korosi pipa, konsekuensi, kebakaran atau ledakan. Hazard 2, sengatan listrik saat perawatan panel, penyebab, kabel terkelupas, prosedur loto tidak diterapkan, konsekuensi, cedera serius atau kematian. Hazard 3, pekerja jatuh dari tangga, penyebab, tangga tidak stabil, pekerja tidak menggunakan sabuk pengaman, konsekuensi, cedera sedang hingga fatal.